defisit neurologi yang bersifat global ataupun vokal yang disebabkan semata-mata karena gangguan fungsi peredaran darah otak yang berlangsung di atas 24 jam atau kurang dari 24 jam dan leading to death, akan kematian di bawah 24 jam seperti itu. Dan tidak disebabkan karena penyebab lain selain semata-mata oleh gangguan vaskuler di otak. Lanjutkan. Ya, sedangkan terminologi transient ischemic attack atau TIA adalah a transient episode of neurological dysfunction, suatu disfungsi neurologi vokal yang bersifat transient atau sesaat saja yang disebabkan karena gangguan pada otak, spinal cord, atau saat ini sudah diperbaiki ya tahun 2019 pengertian transient ischemic attack ini bahwa adanya ischemia retinal juga termasuk TIA. Dan ini perlangsungannya di bawah 1 jam, akan membaik tanpa gejala sisa di bawah 1 jam, tanpa disertai bukti-bukti adanya infak yang akut. Kalau dilakukan CT scan itu tidak ada akut infak, seperti itu. Lanjutkan. Secara tradisional sudah kita ketahui bahwa klasifikasi stroke secara umum ada stroke ischemic dan stroke hemorrhagic, di mana stroke ischemic ada thrombotic stroke dan embolic cardiac embolic stroke, dan satu lagi sebenarnya hipoperfusi yang stroke karena hipoperfusi. Kemudian hemorrhagic stroke sendiri dibagi menjadi cerebral, intracerebral hemorrhagic dan subarachnoid hemorrhagic serta intraventricular hemorrhagic. Ini jenis stroke hemorrhagic yang sangat jarang. Lanjutkan. Tipe stroke seperti ini, seperti kita ketahui bahwa sekitar 80-85% adalah ischemic stroke, sedangkan sisanya adalah stroke hemorrhagic. 20% tetapi mematikan. Slide. Ini adalah kaskade stroke, kaskade mikrobiologi ya, biologi molekuler. Bagaimana stroke itu menyebabkan berbagai hal. Jadi terjadi penurunan blood flow, penurunan suplai nutrisi dan ATP di daerah yang mengalami defisit aliran darah tersebut, sehingga mengaktifkan berbagai kaskade eksitotosisitas, kemudian mengaktifkan respon-respon inflamasi dalam tubuh, ya, kemudian juga terdapat stres oksidatif di sana yang lama-kelamaan menyebabkan kerusakan blood-brain barrier yang lama-kelamaan menyebabkan nekrosis dan kematian sel. Lanjut. Ya, ini adalah perkiraan gangguan kerusakan neuron yang terjadi setiap terjadinya stroke, ya. Sekali stroke berapa neuron kita yang habis. Misalnya diperkirakan dalam sekali stroke 1-2 miliar neuron itu habis. 8,3 triliun sinaps yang habis, ya. Dan bayangkan apabila stroke itu terjadi berulang kali, second, third attack, bayangkan bagaimana kerusakan neuron kita bisa terjadi. Kita masih menganut dogma lama bahwa sekali neuron mati tidak bisa diperbaiki lagi. Jadi tidak ada neuron baru yang tumbuh seperti itu. Lanjut. Nah, bagaimana perspektif kita seharusnya terhadap suatu serangan stroke? Jadi dari awal sebenarnya sudah mulai harus digalakkan promosi kesehatan, penanganan faktor risiko, tata laksana prehospital, dan bagaimana ketiga hal tersebut belum, artinya ini belum tata laksana rumah sakit ya, prehospital ini yang sebenarnya harus dilakukan tata laksana yang sangat baik di hulu ya, sehingga tidak menyebabkan terjadinya event atau stroke ini. Jadi kalau sudah terjadi stroke di Indonesia ini sangat kecil chance-nya bagaimana pasien tersebut bisa pulang dengan tanpa gejala sisa. Karena apa? Kita belum mengaktifkan sistem code stroke. Jadi tidak ada sistem yang alert dari awal yang menyebabkan pasien itu bisa sampai di rumah sakit di bawah golden period atau pada di dalam range the golden period, demikian, sehingga tata laksananya juga tidak bisa tata laksana kuratif. Jadi kita selalu preventif sekunder. Jadi sudah terjadi, nah sudah
Jadi akhirnya kita fokusnya ke rehabilitasi dan sebagainya. Padahal paradigma baru di seluruh dunia, bagaimana tata laksana pada acute care itu adalah kuratif. Jadi bagaimana untuk mengembalikan trombosis tersebut, melancarkan dan atau melakukan rekanalisasi apabila terjadi penyumbatan seperti itu. Lanjutkan. Ya, ini seperti yang hampir sama seperti tadi, the completion of 4D. Maksudnya dari deteksi, dispatch, delivery, door, data, decision, and drug. Itu harus terjadi secara simultan, artinya bukan simultan ya, jadi dalam waktu sesingkat-singkatnya harus sudah dilakukan dari deteksi sampai obat tersebut masuk ke dalam tubuh, diharapkan di bawah 3 jam pasien dengan gejala stroke tersebut sudah bisa kita tata laksanai. Lanjutkan. Nah, kita masuk sekarang ke topik ya, how we do approach a patient with stroke in emergency setting. Jadi bagaimana pendekatan kita terhadap stroke yang sudah sampai di ruang gawat darurat. Ya, lanjut. Ya, jadi tentu saja ada fase assessment di sini ya. Assessment fasenya ini unik karena dilakukan history taking, anamnesis simultan dengan clinical evaluation. Jadi bersamaan antara pengambilan anamnesis dengan evaluasi klinik. Jadi sambil-sambil. Untuk apa? Karena untuk mempersingkat waktu. Jadi begini, walaupun di sini kita belum mengaktifkan code stroke, jadi masih kita menggunakan paradigma lama, sulit untuk mendapatkan kasus, tapi mulai sekarang kita harus terbiasa. Apabila pasien datang, lakukan assessment phase ini dengan cepat. Jadi lakukan pengambilan anamnesis disertai dengan langsung pemeriksaan klinis yang cepat, ya. Sehingga dari history taking, dari anamnesis kita langsung mendapatkan sudden onset, time onset, dan grading severity atau clinical severity dari stroke yang kita tangani. Lanjut. Nah, nanti juga ke depan apabila memang memungkinkan, jadi kami di bagian neurologi ingin sekali mengaktifkan code stroke ya, apabila memang sudah tersedia sarana dan prasarana mulai dari hulu, ambulansnya seperti apa. Jadi kami ingin sekali mengaktifkan code stroke sehingga dokter-dokter jaga UGD mau tidak mau harus terbiasa dengan kondisi-kondisi di mana harus melakukan assessment terhadap orang-orang yang dicurigai dengan stroke sejak awal. Jadi harus terbiasa menggunakan skala stroke. Yang kita gunakan nantinya adalah ini, NIHSS ya. NIHSS ini memang sudah secara wide sudah secara mendunia gitu diterima oleh center-center besar bahwa memang cukup memiliki nilai yang baik untuk menilai tingkat keparahan stroke seperti itu dan bagaimana prognosis ke depan dari seseorang yang menderita stroke. Kemudian juga di samping untuk menilai severity dari stroke, ada juga beberapa skala stroke yang kedepannya juga akan kami berikan atau share kepada teman-teman di UGD. Lanjutkan. Ya, ini adalah NIHSS. Ya, NIHSS itu ada poin 0 sampai 42. Kayaknya kalau untuk NIHSS sendiri kita perlu waktu khusus karena perlu konsentrasi khusus dan pelatihan khusus untuk dokter-dokter jaga nantinya untuk nanti kita latih untuk mengisi chart NIHSS ya. Lanjutkan. Ada beberapa poin yang nanti harus diisi. Ada yang tidak perlu, ada yang perlu. Jadi nanti sekitar 8 poin saja yang perlu diisi. Lanjut. Ya, tidak semuanya harus diisi. Ada beberapa hal yang sulit yang memang harus neurologisnya sendiri yang harus mengassessment itu agak sulit. Jadi ada nanti yang disebut dengan NIHSS yang sudah diperbaharui hanya 8 poin. Lanjut. Ya, kemudian setelah kita lakukan assessment terhadap anamnesis, kemudian juga pemeriksaan fisik yang bersifat cepat dan akurat, maka secepat mungkin kita bisa ajukan atau mengorder
CT scan ya, imaging dalam hal ini yang kita perlu adalah non kontras CT scan dari kepala ya. Jika nanti misalnya dari kita fasilitas rumah sakit umum RSUD Buleleng ini sudah memungkinkan untuk memiliki CT scan yang lebih canggih, maka kita langsung bisa mengorder nantinya CT angiografi. Apalagi nanti kalau misalnya punya fasilitas cath lab yaitu, maka continue akan secara berlanjut akan di samping non kontras CT scan kita bisa nanti mengorder DSA. Lanjut. Ya, CT scan kepala non kontras ini adalah apa namanya ya, initial choice. Jadi satu-satunya yang diperlukan untuk apa? Bukan untuk apa-apa, hanya untuk membedakan ada perdarahan, ada tidak. Jadi itu wajib diketahui oleh dokter jaga UGD dari luar kepala itu ya. Jadi yang mana yang namanya Hounsfield unit yang untuk perdarahan, yang ini bukan perdarahan dan ini curiga suatu infak. Dan dia ada di mana-mana. Di rumah sakit di Singaraja sendiri kan banyak ada CT scan. Jadi memang wajib untuk tahu membaca CT scan yang ringan-ringan ya. Kemudian memang tidak sensitif untuk mengakses suatu stroke ischemic akut, tetapi 100% sensitif dalam 7 hari pertama nantinya. Ya, setelah lewat 3 kali 24 jam biasanya baru akan nampak infak yang nyata dari CT scan kepala apa namanya polos ya. Namun sangat buruk untuk memberikan visualisasi pada struktur-struktur fossa posterior. Jadi untuk struk fossa posterior itu memang tidak disarankan untuk CT scan kepala ini. Jadi lebih cenderung untuk struk-struk dengan gangguan-gangguan di fossa anterior. Lanjut. Nah, ini modalitas apa namanya imaging yang lain ya. CT scan kepala yang polos misalnya yang ini. Kemudian nanti kebelakangan nanti saya akan berikan bagaimana mengakses aspek skor ya, aspek skor untuk menilai apa namanya berat ringannya infak. Yang ini CTA ya, CTA angiografi. Dari sini kita bisa akan melihat trombusnya di mana, aliran darah yang tersumbat sebanyak apa. Kemudian juga ini CT perfusion. Ini CT perfusion adalah yang sekarang ini sangat dikembangkan oleh dunia luar ya untuk menilai stroke yang awal yang belum bisa di apa namanya dilihat oleh CT scan biasa. Lanjut. Ya, pada beberapa kasus nantinya akan datang pasien dengan dengan gejala stroke datang ke UGD setelah dilakukan CT scan kepala, ternyata gambar CT scan-nya itu tidak menunjukkan tanda-tanda apapun. Tapi teman-teman di UGD harus sekarang memperhatikan ya, ada beberapa early sign dari ischemic yang perlu mendapat perhatian. Misalnya, pada potongan aksial ini, aksial kita bisa lihat di tanda panah ini yang warna merah. Nanti kadang-kadang akan ada sedikit seperti peningkatan Hounsfield unit yang warna putih ini, seperti hiperdensitas yang agak memanjang. Ini disebut dense MCA sign ya. Jadi ini adalah gambar dari MCA middle cerebral artery yang kanan yang mengalami penyumbatan pada daerah distalnya di sini, sehingga di sini akan divisualisasikan seperti penumpukan di sini darah ya. Jadi seperti ini. Jadi kalau misalnya melihat CT scan kepala, infaknya kok nggak ada ya gitu. Kemudian tapi kok pasiennya hemiplegi, misalnya hemiplegi sinistra, maka coba lihat dengan baik apakah di sini ada dense MCA sign. Nah, ini salah satu tanda early sign dari suatu infak, biasanya infak luas ya. Lanjut. Nah, ini juga salah satu bentuk dari early sign dari suatu apa namanya infak ya, yang belum ditangkap dengan jelas oleh CT scan pada awal-awal. Seperti misalnya batas-batas antara white and gray matter itu tidak jelas. Jadi substansial abu-abu dan substansial yang putih itu, ini grisia dan alba itu tidak jelas seperti ini, sebelah kiri ini. Jadi tidak jelas. Silakan.
Lanjut. Ya, kita juga perlu menilai sulcus dan gyrus. Ini sulcus dan gyrus di hemisfer kiri ini masih nampak, walaupun memang sudah edema cerebri, tapi ini masih nampak ya. Masih nampak sulcus dan gyrus masih ada, masih cukup ada, cukup tajam begitu. Tapi kalau kita bandingkan di sebelah kanannya, maka kita akan melihat bahwa tidak ada lagi sulcus dan gyrus, sudah tidak jelas batasnya. Setelah dilakukan pemeriksaan CT scan ulang 3 hari kemudian misalnya, maka kita akan mulai melihat adanya ini, ada infak di sana. Lanjut. Nah, ini gambar tadi Dens MCA sign, kemudian juga di CT angio nanti mendapati daerah-daerah yang tidak kontinu, ada gambaran seperti ini ya, jadi ada yang bolong ya, seperti itu, dan nampak kemungkinan besar trombos di daerah situ, daerah MCA kiri. Lanjut. Ya, itu yang tadi saya sampaikan, ini tabelnya, dan hyperdense vessel sign itu tadi penting untuk membiasakan mata untuk melihat itu. Lanjutkan. Ya. Kemudian kita beralih ke pemeriksaan laboratorium yang harus kita segera order. Complete blood count, ya, darah lengkap seperti itu. Langsung lihat fraksi leukositnya seperti apa, kemudian HB dengan hematokritnya, kemudian lihat juga trombositnya. Apabila terjadi peningkatan HB, peningkatan hematokrit ya ke arah hemokonsentrasi, jangan lupa stroke harus apabila terjadi suatu stroke, maka harus kita bukan waspada, artinya kita mengingat 3 konsep itu, trias Virchow tersebut. Jadi bahwa stroke bisa terjadi karena gangguan pada pembuluh darah, bisa terjadi gangguan pada aliran sendiri, atau pada komponen darahnya itu sendiri. Jadi kalau misalnya terlalu pekat karena ada hemokonsentrasi, maka bisa jadi itu adalah salah satu dari kausa stroke-nya itu sendiri. Jadi yang lain-lain elektrolit ya, profil elektrolit. Kemudian jangan lupa juga glukose. Lakukan selalu pemeriksaan blood sugar secara finger stick untuk mempercepat mengetahui ini ada hipoglikemi nggak. Ingat, hipoglikemi mimicking stroke. Kemudian nanti di ruangan bisa diorder INR, PTT pada kondisi-kondisi stroke hemoragik terutama, atau kalau melihat misalnya dari CBC-nya itu nampak leukosit trombositnya menurun, terus seperti itu kita bisa segera mengorder faal hemostasis. Lakukan juga pemeriksaan EKG apabila kita mendapati dari pemeriksaan fisik misalnya nadi tidak teratur seperti itu ke arah aritmia, maka lakukan pemeriksaan EKG dan toraks tentu saja untuk mengetahui kondisi dari jantung. Lanjut. Ya, ya. Jadi trias ya. Ya, kita harus concern terhadap beberapa hal sebagai dokter jaga UGD, maka dari pasien tersebut dibawa dari tempat, dari rumah misalnya, atau dari puskesmas atau klinik, maka sudah kita lakukan pemeriksaan dari awal saat pasien itu turun dari ambulans ya, langsung diterima oleh petugas UGD, lakukan primary survey ya, stabilisasi secara cepat, kemudian lakukan assessment secara cepat juga ya, neuro assessment terutama, langsung saja lakukan pemeriksaan ada lateralisasi atau tidak ya, lakukan GCS-nya bagaimana, cek lateralisasi atau tidak, cek Babinski, cek ada kaku kudu atau tidak. Sementara teman yang satunya melakukan anamnesis atau history taking ini dengan cepat gitu. Kemudian lakukan pemeriksaan yang tadi secepat itu EKG ya, supaya terkejar waktu di bawah 3 jam pasien sudah mendapatkan asesmen radiologi. Jadi harus terbiasa dengan pola seperti itu.
Sehingga dengan secepatnya kita bisa membedakan apakah ini suatu stroke ischemic ataupun stroke hemoragik. Ya, silakan. Lanjutkan. Ya, ingat tadi kenapa harus dicek gula darah cepat, karena ingat yang mirip dengan stroke banyak sekali, bisa hipoglikemi, bisa post-seizure ya, thought paralysis itu mirip dengan stroke. Jadi kejang-kejang habis itu hemiparesis bukan stroke. Itu namanya thought paralysis. Migrain dengan aura, ada juga beberapa migrain dengan auranya itu hemiparesis. Nah, yang ini sering hipertensif encephalopathy itu datang dengan kondisi sudah ada lateralisasi seperti itu. Wernicke's encephalopathy yang berhubungan dengan alkoholisme ya, tumor juga sering ya, toksisitas obat, kemudian abses dan psikogenik sendiri bisa. Lanjutkan. Ya, ingat ini immediate general assessment ya, lakukan pemeriksaan yang cepat secara umum di bawah 10 menit ya. Jadi yang hal-hal seperti ini, seperti mengakses ABC, pemberian oksigen, cek gula darah, pemasangan EKG, diharapkan mampu dilakukan kurang dari 10 menit. Termasuk juga alert terhadap tim neurologisnya apabila nanti kita sudah mengaktifkan code stroke. Ya. Jadi di bawah 20 menit kalau Indonesia sih masih bisa ya. Kalau nggak salah itu dilakukan di Jakarta ya. Itu sudah mulai mereka lakukan trombolisis. Ya, lanjut. Ya, immediate neurological assessment ini ya hal-hal seperti ini ada hubungan dengan kesiapan neurologisnya juga ya. Mereview lagi historinya, kemudian apakah benar established time of onset-nya itu memang apakah benar di bawah 3 jam, karena jangan lupa nanti bilangnya dari kapan Bu lemah separuh tubuh, tadi udah ini 2 jam yang lalu, padahal 2 jam yang lalu dia baru bangun tidur, itu nggak bisa dihitung sebagai time onset ya. Jadi itu namanya wake up stroke. Jadi kita nggak bisa memperkirakan onsetnya itu kapan seharusnya. Jadi wake up stroke sendiri masih menjadi perdebatan apakah ini bisa dilakukan nantinya dihitung time onsetnya itu dan bisa dilakukan tindakan-tindakan trombolisis atau trombektomi. Kemudian pemeriksaan fisik dilakukan reassessment ulang ya. Ya. Kemudian lanjutkan. Ya. Ini untuk menilai ischemic atau hemorrhagic stroke. Lanjut. Ya. Satu-satunya jalan mengetahui adakah ada kepastian hemorrhagic atau ischemic ya CT scan, tidak ada yang lain. Itu CT scan polos. Tidak ada CT scan langsung nomor 2 tidak disalahkan apabila kita melakukan apa namanya dengan ini ya pemeriksaan skala-skala lain ya. Seperti misalnya yang paling ringan itu yang dari Gajah Mada itu. Misalnya disertai dengan nyeri kepala, disertai dengan muntah, ada penurunan kesadaran, ya juga itu suatu hemorrhagic stroke gitu ya. Apabila ketiganya tidak ada atau ada hanya satu saja, misalnya dari ketiga hal tersebut itu diduga suatu non hemorrhagic stroke. Jadi apabila di tempat tersebut tidak ada CT scan, maka hal tersebut masih bisa kita lakukan. Nah, pada pemeriksaan kaku kudu, nanti kadang-kadang ada didapati pasien dengan defisit neurologis yang tidak jelas. Kesadaran juga agak turun, somnolen, kemudian juga tidak ada lateralisasi, kemudian pada saat dilakukan Babinski juga tidak meyakinkan ya. Jadi pas dicek ada kaku kuduk ya. Riwayat nyeri kepala hebat. Nah, lakukan CT scan kepala, ternyata CT scan-nya juga tidak memberikan informasi yang benar, yang jelas gitu. Tidak ada nampak yang diharapkan, misalnya ada perdarahan atau hiperdensitas di sana, kita tidak dapati. Aware bahwa itu adalah biasanya suatu SAH yang ringan, yang tidak berat ya. Dan itu mesti di confirm lagi dengan pemeriksaan lumbal fungsi oleh neurologisnya di keesokan hari. Bisa dilakukan hal seperti itu. Kita menganggap dia SAH juga bisa. Ya. Lanjut. Nah, ini contoh CT scan kepala yang tidak khas, tidak sesuai dengan vaskularisasi. Ya, saya infak-infaknya tidak.
Ini bisa di DD antara ini suatu infak karena ischemic karena proses stroke trombosis, atau bisa juga ini suatu penyumbatan pada vena atau disebut dengan cerebral sinus venous thrombosis. Jadi ini masih ragu-ragu. Ya, lanjut. Nah, ini SAH, ini klasik ya. Ini di semua sulcus gyrus dengan terisi ya. Ini sudah jelas SAH dengan hidrocephalus. Silakan lanjut. Ya, ini clinical presentasi klinik dari suatu stroke hemoragik dan non hemoragik ya. Tadi saya sudah sampaikan nyeri kepala, penurunan kesadaran dengan ada defisit vokal. Nah, kalau itu ada semua kemungkinan hemoragik. Jika ada salah satunya atau ragu salah satunya atau salah duanya, yaitu kemungkinan non hemoragik. Lanjut. Ya, initial treatment atau supportive care-nya seperti penyakit lain ya, general emergency therapy. Jadi yang di-maintain adalah ABC, ingat oksigenasi ya. Jangan sampai terjadi hipoksia karena hipoksia menyebabkan tekanan TIK meningkat ya. Jangan sampai terjadi kompromis terhadap airway. Gampang sekali tersumbat orang dengan stroke itu, apalagi yang dengan hemiplegi atau stroke hemoragik itu gampang tersumbat airway-nya. Tetapi banyak jurnal yang mengatakan bahwa pada kondisi stroke yang dengan defisit ringan tidak disarankan atau tidak direkomendasikan pemberian oksigen secara rutin. Jadi tidak rekomendasi. Ya, lanjut. Ya, ini manajemen dari blood pressure-nya ya. Nah, ini kadang-kadang di sini antara TS neuro dengan TS kardio yang sering. Jadi neuro intinya jangan dikutak-kutik tekanan darahnya pada fase akut pada kondisi stroke ischemic, sedangkan TS kardio kadang-kadang berpikir bagaimana menurunkan tekanan darah ke posisi aman seperti itu. Jadi kuncinya begini, kita dapat pasien dengan stroke ischemic, maka akan wajar terjadi suatu peningkatan tekanan darah. Maka harus dicek apakah bladdernya full, apakah ada hipoksia atau tidak, apakah terjadi peningkatan intrakranial pressure, kemudian stroke sendiri akan menyebabkan stres pada individu yang mengalaminya sehingga tidak memungkinkan akan menyebabkan peningkatan tekanan darah. Intinya jangan melakukan tindakan menurunkan tekanan darah secara agresif. Kalau bisa, kalau memang tidak terlalu tinggi peningkatan tekanan darahnya, maka biarkan saja. Ya. Apabila terjadi hipertensi ensefalopati, kemudian juga edema pulmoner yang akut, serta ada gangguan renal, maka ya silahkan lakukan penurunan tekanan darah yang cukup masuk akal dan tidak terlalu mengganggu cerebral perfusion nantinya. Lanjut. Ya, jadi tidak ada data yang memang benar-benar dipakai sebagai pegangan untuk berapa sih level tekanan darah harus diturunkan yang aman gitu. Tetapi ada konsensus. Konsensus itu tidak evidence base ya. Ya. Jadi seperti ini ya, diastolnya sekian, sistolnya sekian, maka diturunkan. Ini kan sudah hipertensi emergensi. Gunakan agent-agent yang bersifat intravena yang dipilih ya. Dan hindari yang short acting seperti nifedipin, verapamil, diltiazem seperti itu. Ya, lanjutkan. Ya, karena otak punya autoregulasi ya, di mana autoregulasi itu adalah bagaimana vaskular di otak itu memaintain tekanan darah di dalam vaskularisasi otak itu berjalan secara konstan. Jadi dia mempertahankan. Misalnya terjadi pada stroke ischemic, jadi karena ada suatu proses autoregulasi dipertahankan oleh otak, maka menyebabkan peningkatan tekanan darah secara sistemik. Itu tujuannya adalah memperbaiki perfusi secara fisiologis oleh badan itu sendiri. Lanjutkan. Ya, hal yang penting dalam manajemen stroke ini adalah adanya kejang. Manajemen seizure, ingat ya. Jangan sampai berulang kejangnya karena dia akan menjadi life threatening nantinya. Antikonvulsan yang direkomendasikan tetap benzodiazepin yang short acting, berikan diazepam 10 mg intravena tanpa di
lakukan pengenceran, lakukan pelan-pelan, jangan cepat nanti agar tidak depresi nafas. Kemudian dapat diulang sampai, kalau dia kejang terus-menerus seperti itu, bahkan sampai 6 kali boleh diberikan atas dasar bahwa tidak ada penurunan oksigenasi ya. Kemudian itu sebagai abortive treatment. Saya biasanya secara empiris melihat dari guru-guru saya sering melakukan pemberian fenobarbital juga ya, karena dia juga salah satu benzodiazepin, namun dia kerjanya lebih panjang ya. Kita berikan 100 mg intramuskuler pada kondisi-kondisi di mana kejangnya serial tapi belum suatu status tapi sudah serial ya. Untuk maintenance kita bisa berikan phenytoin. Phenytoin disesuaikan dengan berat badannya. Ya, lanjutkan. Ya, ini yang penting, manajemen untuk tata laksana peningkatan intrakranial pressure ya. Harus dipahami bahwa setiap dokter jaga UGD harus aware yang mana disebut dengan peningkatan tekanan intrakranial dengan melihat dari tanda-tanda tanda-tanda dari pemeriksaan tekanan darah seperti itu. Jadi dilihat dari tekanan darah, nadi, kita bisa melihat ini curiga ke arah tekanan intrakranialnya meningkat. Ingat waktu masih di dokter umum kan selalu kita disampaikan bahwa ini yang disebut dengan casing fenomena itu seperti apa. Jadi ada peningkatan tekanan darah yang tidak disertai dengan peningkatan nadi ataupun tidak adanya peningkatan dari frekuensi nafas. Jadi hanya tekanan darahnya saja yang meningkat. Jadi curiga bahwa ini ada terjadi suatu peningkatan tekanan intrakranial. Apalagi disertai dengan klinis misalnya muntah proyektil harus seperti itu. Jadi goal terapinya adalah menurunkan tekanan darah, tekanan intrakranial tersebut, namun tetap memelihara cerebral perfusion. Jadi perfusi cerebral itu merupakan hal yang mutlak harus kita jaga pada stroke ischemic. Lanjut. Ya, ini peningkatan tekanan intrakranial tadi ya dilakukan restriksi cairan sebenarnya apabila kita curiga yang aman saja lakukan restriksi cairan, elevasi kepala 20 sampai 30 derajat, kan persen ya, derajat ya untuk menjaga venous pressure ya, support dari ventilasi juga ya. Jangan sampai gelisah, pasiennya kalau gelisah ya meningkat lagi tekanan intrakranialnya. Kemudian ya, apabila memang perlu saksian karena airway-nya tersumbat karena sekret, lakukan saksian tetapi jangan terlalu agresif. Ya, lanjut. Ya, farmakoterapinya ya seperti itu, kita bisa berikan agent-agent yang bersifat osmoterapi pada kondisi-kondisi peningkatan intrakranial pressure, misalnya pada kasus-kasus stroke hemoragik dan stroke ataupun stroke ischemic tapi yang kardiak emboli biasanya juga meningkat. Jadi berikan manitol ya dengan dosis seperti ini yang bersifat ya adalah suatu diuretik ya, osmosis ya. Kita berikan dengan tetesan yang cepat, tetesan cepat manitol ya. Kita loading dengan tetes cepat. Kemudian pada beberapa jurnal juga disampaikan dengan pemberian hipertonik salin juga bisa menurunkan tekanan intrakranial. Balik dulu, Man. Ya. Saya belum pernah melakukan hipertonik salin untuk penurunan intrakranial pressure, tetapi saya perlu sampaikan di sini. Kemudian juga pemberian acetazolamid apabila kita tidak punya manitol ataupun diuretik lainnya, boleh kita berikan acetazolamid 500 mg, bisa diulang setiap 6 jam. Kemudian barbiturat, juga pemberian barbiturat dikatakan bisa menurunkan intrakranial pressure. Ya, lanjutkan, Man. Ya, kendalikan demam. Demam adalah salah satu hal yang harus kita waspadai karena memberikan outcome yang buruk ya pada pasien dengan stroke, meningkatkan mortalitas dan morbiditas. Kita harus segera mencari apakah sumber demamnya itu ada di mana gitu, apakah ada dengan pneumonia ataupun infeksi saluran kencing ataupun hal lain yang bisa menyebabkan pasien dengan stroke kita ini dengan demam. Jangan lupa juga ada yang disebut dengan hipertermia yang secara sentral. Nah, itu sulit pada kasus-kasus SAH biasanya. Kalau sudah demam sentral,
Kesulitannya di situ karena termoregulasi yang sudah rusak. Ya, silahkan lanjutkan. Ya, ini untuk stroke-stroke yang disebabkan karena kardiak emboli, jadi wajib kita lakukan pemeriksaan EKG, lakukan assessment terhadap EKG tersebut apabila gampangnya gini, oh begitu ada gangguan nih EKG ini misalnya didapat nih, yang paling sering kan aritmia AF yang menyebabkan kardiak embolik stroke, maka ya sudah kita tata laksana itu, hubungi dokter konsultannya, kemudian jangan lupa pada kasus-kasus dengan stroke hemoragik dengan SAH, nah awalnya memang tidak ada gangguan jantung awalnya, tidak ada, pasien baik-baik saja. Begitu dapat SAH, kemudian terdapat perdarahan yang mengenai pusat-pusat jantung yang ada di otak, ya di daerah temporal seperti itu dia ada. Saya lupa kenapa saya tiba-tiba lupa nama daerah tersebut. Jadi pengaturannya ada di daerah sana, maka dari EKG biasanya akan nampak suatu kelainan, ya tetap harus dikonsulkan walaupun penyebab dasarnya adalah stroke hemoragik karena SAH-nya itu, tapi akan harus tetap dikonsulkan untuk tata laksana gangguan jantungnya tersebut. Gangguan penata laksanaannya sama seperti penderita gangguan jantung lain tanpa SAH. Ya, ini yang paling sering menyebabkan kematian pada pasien-pasien dengan SAH. Ya, lanjut. Ya, blood sugar, ingat, always check blood sugar karena mimicking stroke paling sering tuh hipoglikemi. Saya beberapa kali dapat dilaporkan pasien, "Dok, ini dengan stroke ini ternyata CT scan baik, ternyata ininya low." Ya, hipoglikemi. Itu sering. Itu hal yang mungkin terlalu capek atau lupa bahwa hipoglikemi bisa menyebabkan gejala klinis seperti stroke ya. Lanjutkan. Ya, lanjut. Nah, ini juga tadi saya sudah, ini masalah pemberian kontraindikasi, apa namanya ya, RTPA, ya RTPA yang nantinya akan kita apply segera apabila sudah mendapatkan rumusan yang baku, yang bagaimana kita harus lakukan di rumah sakit ini. Jadi itu dari hulu ke hilir, baru kita bisa lakukan trombolisis nantinya. Lanjut. Ya, ini masih RTPA. Saya nanti akan bicara khusus bagaimana nanti kita melakukan trombolis ini ke depannya. Lanjut, Man. Ya, kenapa? Ini penting. Kenapa sih kita berkutat dengan mengapa harus di bawah 3 jam walaupun sekarang sudah ada down and diffuse trial yang bagaimana pasien tersebut bisa dilakukan tindakan trombolisis ataupun trombektomi di bawah 6 jam ya, masih menjadi perdebatan. Karena itu tadi, semakin lama kita menunda suatu terapi, maka daerah-daerah yang awalnya hanya penumbra saja, penumbra itu daerah otak sekarat ya, yang mengelilingi daerah nekrosis. Jadi yang kita harapkan nanti neuron tersebut akan berkembang menjadi daerah yang normal. Itu agar tidak menjadi lebih luas menjadi nekrosis. Jadi tujuannya itu secepat mungkin dilakukan. Ya, lanjut. Ya, pada beberapa kasus juga kita memberikan antikoagulan pada treatment untuk stroke non hemoragik yang disebabkan karena emboli, biasanya seperti itu. Jadi tujuan tata laksana pemberian LMWH ataupun heparin pada stroke-stroke yang kardiak embolik itu bukan, sekali lagi saya tekankan, bukan kuratif terapi ya. Satu-satunya kuratif terapi terhadap stroke adalah RTPA tadi, trombolisis. Jadi bukan antikoagulan. Jadi ini sangat tergantung pada pengalaman dan bagaimana secara empiris seorang dokter atau neurolog mengakses suatu kasus seperti itu. Saya beberapa kali mendapati kasus-kasus yang memang kondisi-kondisi stroke ya yang disebabkan karena banyak faktor, di samping misalnya ada kita lihat dari dedimernya, stroke yang disertai dengan kondisi cerebral venous sinus thrombosis seperti itu. Jadi stroke-stroke yang atipikal seperti itu, beberapa kali saya berpikir dan memutuskan untuk melakukan pemberian antikoagulan terapi pada stroke tersebut. Jadi
tidak banyak juga trial-trial yang mendukung pemberian antikoagulan ini. Ini sangat spesifik dan sangat individual. Lanjut. Ya, seperti saya sampaikan tadi, terapi-terapi lain yang dicoba diajukan untuk menggantikan trombolisis sebagai untuk tata laksana kuratif stroke ini belum pernah mendapatkan persetujuan atau approve dari dari FDA. Ya, lanjut. Ya, ini conclusion-nya. Jadi take home message-nya ini. Jadi inti penata laksanaan stroke yang baik ya untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas pasca stroke, maka harus diberikan pengertian yang baik di publik bagaimana untuk deteksi dini, kemudian pre-hospital providers-nya juga harus diberikan informasi yang tepat bagaimana cara mengirim pasien stroke ke rumah sakit agar cepat ya. Kemudian konsultasi yang cepat dilakukan di UGD kepada neurologisnya juga. Kemudian dapat secepat mungkin dilakukan determinasi apakah stroke ischemic ataupun hemoragik. Kemudian apabila onset kita dapat dicapai 3 jam atau 6 jam, maka kita akan berpikir untuk memberikan fibrinolitik ini sebagai terapi kuratif stroke. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk siang ini. Silakan apabila ada yang ingin sharing atau diskusi. Saya kembalikan pada Asman. Baik, terima kasih banyak Dr. Lina atas materinya yang sudah disampaikan, Dok. Sangat jelas, Dokter, dan sangat lengkap, Dok, untuk kita di instalasi gawat darurat. Dan sepertinya tidak hanya di gawat darurat instalasi, Dokter, tapi juga di ruangan, jika ternyata pasien dalam perawatan, lalu ternyata dicurigai ada serangan stroke, hal-hal semacam ini juga penting untuk kita. Jadi banyak informasi yang harus kita cari dan kita pastikan dulu seperti tentang hipoglikemia, terus kardiak ritmenya bagaimana, dan lain sebagainya seperti yang tadi Dr. Lina sampaikan. Penjelasannya sangat jelas, Dokter. Baik, Dok, ini ada pertanyaan yang masuk dari kolom chat, Dok. Untuk pertanyaan dari kepada Dr. Lina, ini pertanyaan dari Dr. Rizani, Dokter. Dr. Lina, rata-rata kita itu sudah aware kalau kita harus mengejar golden period kurang dari 3 jam. Tapi kadang-kadang kan kenyataan di lapangan itu tidak sesuai dengan kenyataan di teoritis seperti itu, Dok. Seperti CT scan-nya itu kan terkadang sulit atau agak lama gitu. Terus thorax-nya juga lab-lab lain belum jadi. Terus ternyata ketika lakukan pemeriksaan ternyata ketemunya hemorrhagic atau malah sudah melewati waktunya seperti itu, Dokter. Terus ternyata ketika selesai tindakan masih harus konsul ke mungkin DPJP bedah saraf, penyakit dalam, dan lain sebagainya. Sebenarnya hal-hal semacam ini kan menjadi satu masalah begitu, Dok, di instalasi gawat darurat, dan sepertinya juga di ruang-ruangan lain akan mengalami hal yang sama. Kira-kira untuk hal-hal semacam ini, Dok, mungkin saya rangkum pertanyaannya simpelnya, ketika di UGD, Dok, fokusnya, apa sebenarnya yang paling penting, Dok? Kalau memang code stroke itu jadi dan aktif, apa yang paling penting, Dok, untuk dilakukan? Apakah CT scan-nya, atau lab-nya, atau toraksnya, atau cukup klinis tanpa semua itu sudah cukup, Dokter? Itu yang pertama, Dok. Yang kedua, kira-kira jika nanti code stroke itu diaktifkan, mungkin, Dokter, hal-hal semacam ini kira-kira bagaimana? Mungkin secara code stroke sendiri ada syarat atau sejenisnya yang harus dilakukan sehingga itu bisa tidak terjadi, Dokter. Silakan, Dr. Lina. Dr. Lina. Ya, suara saya kedengaran? Kedengaran dengan jelas, Dok. Oke, jadi gini, benar sekali ya, memang pada poinnya yang Dr. Isani sampaikan ya, makanya sampai sekarang kita belum bisa aktifkan code stroke, Dok, karena memang dari hulu ke hilir ini nampaknya delay semua gitu ya. Jadi yang disebut dengan code stroke ya memang harus sudah siap segala fasilitas yang harus kita siapkan mengenai bagaimana public awareness seperti itu untuk deteksi dini dari stroke itu, kemudian juga bagaimana
penata laksanaan di primary care seperti itu, kemudian di ambulan ya, memang sudah harus disiapkan. Setelah itu siap, barulah kita secara logika baru bisa mengaktifkan code stroke di rumah sakit. Hampir 99% pasien yang kita dapati ini adalah pasien-pasien yang sudah melewati fase hiperakut. Jadi pasti di atas 3 jam, bahkan di atas 12 jam biasanya baru datang seperti itu. Jarang saya dapati pasien-pasien yang datang di bawah 6 jam. Jadi bagaimana cara itu yang seperti dokter sampaikan itu impian dari semua neurologis ya mungkin untuk mengaktifkan code stroke ini karena obat fibrinolitik ini Actilize ini kan ditanggung oleh BPJS sebenarnya. Jadi sebenarnya bisa, tapi mesti pelan-pelan ya. Dari awal dulu misalnya yang saya pikirkan adalah begini, menyiapkan UGD, memprepare UGD untuk dapat melakukan assessment secara cepat dan tepat di bawah 10 menit. Ini adalah suatu stroke hemoragik, non hemoragik. Kemudian kita langsung bawa ke CT scan. Nah, untuk seperti ini kan kita perlu duduk bersama, hal-hal seperti itu harus dari masing-masing departemen harus bicara gitu ya. Karena apabila kita mengaktifkan code stroke bukan keinginan dari departemen neurologi saja, tapi itu sudah disiapkan dari personil-personil di UGD, kemudian juga di laboratorium radiologi tentunya seperti itu. Intinya UGD, radiologi dan neurologinya siap, itu sudah bisa kita lakukan tindakan kita aktifkan code stroke untuk di rumah sakit seperti itu. Dan harus dibiasakan, pembiasaan. Kalau misalnya tidak dibiasakan kan sulit nantinya kita akan mengejar golden hour tersebut. Demikian dokter. Baik, terima kasih banyak Dokter Lina atas penyampaiannya dok. Jadi sebenarnya fakta menariknya bahwa obat Actilis atau Alteplase RTPA itu ditanggung ya dok ya. Dan sebenarnya bisa sekali kalau kita memang ingin melaksanakan itu. Tapi tentunya code stroke sendiri itu memerlukan suatu kerja tim dari mulai bahkan dari bagian penerima pasien, di UGD-nya sendiri, tim yang melakukan tindakan trombolitiknya tadi dan lain sebagainya, itu memerlukan satu tim kerja tim yang luar biasa, dan itu menjadi salah satu dream come maybe next ya dok. Satu impian Ya satu ke depan ya dok ya, entah kapan itu. Ya, pasti bisa, saya pikir bisa. Baik dokter. Baik dok, ini ada pertanyaan dokter dari dokter Arya dok. Izin tanya dokter Lina, kira-kira gangguan vertigo seperti apa dok yang bisa menjadi tanda-tanda suatu stroke dokter? Ya, terima kasih atas pertanyaannya untuk Dokter Arya. Jadi vertigo sendiri adalah salah satu defisit neurologis ya yang bisa kita pikirkan bahwa ini suatu vertigo yang mencirikan suatu stroke atau tidak, maka kita harus cari dulu vertigonya ini semacam apa. Suatu vertigo yang bersifat sentral biasanya ditandai oleh dizziness. Jadi bukan vertigo yang true vertigo. True vertigo itu yang seperti pusing yang berputar seperti itu. Ruangan nampak jatuh atau kepala seperti bergoyang. Jadi dari history yang kita dapatkan dari pasien juga kita akan dapati bahwa keluhan pasien seperti itu kalau untuk true vertigo. Tapi kalau untuk false vertigo, mereka akan menyampaikan seperti adanya dizzy, ya, rasa tidak nyaman, tidak seimbang seperti itu. Itu adalah suatu bentuk dari vertigo tipe sentral yang disebabkan paling sering karena insufisiensi vertebrobasilar. Insufisiensi vertebrobasilar adalah ketidakcukupan perfusi dari vaskularisasi posterior. Ya, jadi kita tahu bahwa otak itu bagi dua, vaskularisasinya anterior dan posterior. Kalau vertigo menjadi suatu defisit neurologis kita curigai adalah salah satu gejala dari stroke, maka dia itu melibatkan vaskularisasi posterior gitu. Jadi kita tidak akan dapati hemiparesis yang bagaimana gitu. Nah, ada yang beberapa stroke yang tipenya vertigo disertai dengan defisit lain, misalnya hemiparesis, tapi dia tidak berat. Jadi cari, kalau ada pasien mengeluh dengan dizzy, tidak seimbang, unsteadiness, coba kita cari apakah ada DSR3, apakah juga ada ptosis matanya, hal seperti itu. Nah, kita curiga bahwa itu stroke vaskularisasi posterior. Demikian.
Baik, terima kasih banyak Dokter Lina atas jawabannya dok. Jadi sebenarnya vertigo sendiri itu nggak boleh disepelekan ya dok ya, karena ternyata ada tipe vertigo sentral yang harus kita waspadai dan kita cari gejala tambahannya, dan itu merupakan salah satu tanda dari stroke ya dok. Berarti ini menjadi satu informasi yang bagus untuk teman-teman juga, terutama di instalasi gawat darurat atau di ruangan lain, bahwa sebenarnya pasien-pasien dengan stroke itu bisa saja datang tidak dengan kondisi kelemahan yang menjadi ciri khasnya atau tidak sadar, tapi juga bisa datang dengan kondisi vertigo. Terima kasih banyak Dokter Lina atas jawabannya dok. Semoga tadi pertanyaan dari Dokter Arya bisa terjawab dengan jelas. Baik dokter, ini ada Dokter Agus Juliana ingin bertanya secara live interaktif dokter kepada Dokter Lina. Kepada Dokter Agus bisa dihidupkan mikrofonnya dok untuk bisa langsung bertanya kepada Dokter Lina. Silakan dokter. Terima kasih, Dr. Asman. Selamat siang, Dr. Lina. Selamat siang, Pak Sultan. Saya senang sekali ya mengikuti web dari teman-teman ya. Kemarin waktu Dr. Susilo saya juga ikut, Dr. Rina saya pasti ikut. Karena apa demikian ya, sebenarnya kita ingin mendapatkan sesuatu yang nanti kita bisa pakai di ICU ya, tidak hanya di UGD saja. Jadi supaya ada persamaan persepsi semacam itulah. Jadi berkenaan dengan itu ada beberapa pertanyaan Dr. Lina Niki. Seperti yang tadi sempat disampaikan, ada semacam ya, kita belum punya target untuk target tensi. Kalau kita lihat apakah itu brain trauma injury, stroke hemorrhagic, stroke ischemic kan gitu. Dia masing-masing ini mempunyai target-target tensi yang berbeda kan gitu ya Dr. Lina ya. Karena setahu saya waktu saya ikut di FCCS di Fundamental Critical Care Support itu yang berkenaan dengan peningkatan intrakranial, tolong nanti diluruskan ya Dr. Lina ya kalau saya salah ya. Kalau pada kasus brain trauma injury, nah itu kita tidak perlu memanipulasi tensi yang muncul dari trauma brain injury itu. Kalau dia itu pada ischemic stroke, seperti yang tadi ditayangkan, kita perlu melakukan intervensi bila mana tensinya itu sistolik lebih dari 220, diastoliknya 120, atau ada organ lain yang failer seperti pulmonal ludim dan lain-lain, atau kita ingin melakukan tindakan trombolisis yang seperti disampaikan. Itu kan khusus untuk iskemik itu ya Dr. Lina ya. Jadi tidak semua stroke itu ya. Sementara kalau untuk stroke hemorragik, nah untuk stroke hemorragik ini setahu saya ada beberapa jurnal itu di FCCS itu disampaikan hasilnya lebih bagus kalau sistoliknya di bawah 140 targetnya. Kalau iskemik tadi, kalau kita harus melakukan tindakan penurunan tensi, itu tidak boleh lebih dari 15%. Kan gitu Terlina ya? 15 hingga 20% masih. Nah, 15 sampai 20%. Berarti kita sepakat ya di sana ya Terlina ya. Nah, terus berikutnya, kalau kita mengintervensi penurunan tensi ini untuk menurunkan, tadi disampaikan ada belum sepakat antara jantung sama ya apa yang diharapkan oleh teman sejawat, kan gitu ya. Yang disarankan itu memang labetalol, terus nikardipin, ya. Ya kalau sebisa mungkin menghindari nitroglucid atau nitroglycerin, yang mana dua agen-agen lain ataupun dua yang tadi saya sampaikan itu yang mempunyai kecenderungan untuk meningkatkan atau terjadinya vasodilatasi di otak kan itu dihindari. Itu dihindari kan gitu. Nah artinya mungkin nanti kita bisa sampaikan sama-sama ke dokter spesialis jantung supaya nanti target yang diharapkan oleh otak itu apa gitu. Dok, maaf dok, ini iskemik, target saya cuma segini loh. Gitu. Jadi teman sejawat jantung biar nggak agresif dia menurunkan tensinya, barangkali seperti itu. Nanti komunikasi di ICU mungkin akan lebih jelas. Karena saya sekarang sudah tahu bahwa harapan dari teman sejawat saraf
untuk iskemik sepertinya tadi disampaikan, kan gitu ya Dr. Lina ya. Berikutnya, nah untuk yang tadi disampaikan trombolisis, itu saya sangat senang deh kalau misalnya itu bisa jalan Dr. Lina. Karena setahu saya untuk yang trombolisis rekombinan RTPE dok. RTPE yang alteplase ini mempunyai sifat dia itu mampu untuk menghancurkan clot spesifik. Tidak sama halnya dengan streptokinase. Iya beda. Jadi streptokinase itu nggak direkomendasi, justru yang direkomendasi adalah yang alteplase ini untuk yang clot spesifik gitu. Dan itu bisa diberikan seperti disampaikan tadi ya 3-4 jam dari non onset. Dari onset yang diketahui. Kalau misalnya ibunya tahu, oh 1 jam yang lalu dok, walaupun sebelumnya udah jadi masalah misalnya. Tapi kalau keluarga bilang, oh 1 jam yang lalu dok, ya udah dianggap itu sebagai non onset. Jadi kalau misalnya kita bisa mengejar persiapan sampai kita dapat bahwa itu adalah iskemik stroke, bukan ada perdarahan, kayaknya bisa deh Dr. Lina. Kami pun berharap rumah sakit menyiapkan alteplase itu untuk pasien-pasien yang pulmonal emboli di COVID itu, banyak tuh lewat karena kita tidak punya alteplase. Ya mudah-mudahan dengan ini pertemuan ini dari pihak manajemen menyiapkan itu alteplase, ya walaupun agak mahal sih ya. Tetapi daripada kita long stay in ICU gitu, itu tambah banyak. Masuk ICU, golden period sudah lewat, trombolisis tidak kita kasih, lama-lama blang udah ventilator, lama long stay in hospital, akhirnya jatuhnya juga banyak juga akhir jatuhnya. Ketimbang kemudian kita masukkan misalnya alteplase, beberapa rekomendasi 8 jam katanya boleh Dr. Lina, saya nggak tahu persis ya, mungkin teman sejawat. Down trial bisa sampai 6 jam dokter. 6 Kalau jam, di fasilitas tersebut ada cath lab, nanti bisa dengan kombinasi trombektomi dokter. Oh, apalagi seperti itu. Ya mudah-mudahan itu nanti ke depan bisa, sehingga kita di ICU itu lebih nyaman gitu loh, karena sudah dapat kuratif di sana, tidak sportif lagi. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan Dr. Lina, mudah-mudahan nanti kerjasama di ICU itu, saya dengan teman-teman di ICU mengerti, oh ini maunya Dr. Lina, gitu. Oh ini maunya teman sejawat saraf, sehingga kita bisa, saya target tensinya harus saya pertahankan ini loh. Saya harus menahan peningkatan intrakranialnya supaya seperti ini loh, seperti itu. Ya, terima kasih Dr. Arman. Terima kasih banyak Dr. Agus. Waduh, ini bahasannya cukup dalam dok ya, dan cukup berat ini dok. Ya, terima kasih banyak dokter untuk masukan dan pertanyaan serta diskusinya. Mungkin Dr. Lina kira-kira dok ada tanggapan dokter terkait apa yang disampaikan Dr. Agus dok. Tadi yang saya tangkap pertama mengenai target tekanan darah ya dok ya, bahwa sebenarnya ada arahan itu di 140 seperti itu dokter sistoliknya. Lalu yang kedua tadi adalah terkait dengan pemberian trombolitiknya tadi, akan lebih baik kalau sebenarnya memang bisa segera dilakukan sehingga mengurangi length of stay-nya pasien di ICU sehingga klaimnya juga mungkin akan lebih rendah, terus rawat inapnya juga akan lebih efisien seperti itu. Ini juga terkait sebagai manajemennya juga seperti itu dok. Kira-kira yang lain yang saya tangkap mungkin lebih ke diskusi terkait dasar teorinya. Kira-kira menurut Dr. Lina gimana dok? Silakan ada tanggapan dokter. Terima kasih Man. Terima kasih Dr. Agus atas diskusi yang sangat menarik ya. Jadi yang pertama kali ingin saya sampaikan bahwa poin-poinnya, pertama apabila suatu stroke non hemoragik maka do not touch the blood pressure. Jangan apa-apain, biarin aja gitu. Pokoknya mau dia berapa, yang penting tidak memasuki kondisi hipertensi emergency, biarkan. Tapi apabila kita mendapati pasien dengan stroke ischemic dengan kondisi hipertensi emergency, maka dapat diperbolehkan penurunan tekanan darah. Saya ngambilnya sistolik dok. Ada yang menggunakan MABP
bisa, sistolik bisa hemodinamik. Untuk sistolik kita bisa turunkan 15% sampai 20% dalam 1 jam pertama dengan menggunakan agent-agent yang memang bersifat ramah terhadap cerebral blood flow seperti yang pernah kita diskusikan sebelumnya. Saya di neurologi kami terbiasa secara empirik memakai perdipin ya. Karena labetalol kan nggak ada, jadi pilihan keduanya di guideline stroke overdosis maka disarankan menggunakan nicardipin. Nicardipin itu cepat menurunkan tekanan darah, cukup ramah untuk cerebral blood flow, efek vasodilatasinya tidak terlalu berat, tidak terlalu ada efek vasodilatasinya. Kemudian juga cukup cepat, kita gampang maintain ya, walaupun memang ada efek rebound apabila kita stop secara langsung seperti itu. Saya juga pernah diskusi dengan dokter bahwa agent clonidine itu memiliki efek yang baik juga untuk cerebral blood flow. Jadi ke depan mungkin saya akan pakai catapres seperti itu. Saya juga baca-baca memang baik juga untuk tata laksana hipertensi emergensi untuk mempertahankan cerebral blood flow yang baik sehingga perfusi ke otak tetap terjaga. Kemudian yang kedua, untuk mengaktifkan code stroke seperti yang saya sampaikan memang perlu banyak faktor ya, dari hulu ke hilir. Jadi yang bisa kita sekarang force adalah bagaimana teman-teman di UGD dapat melakukan tindakan-tindakan yang cepat, bukan agresif, cepat dan tepat, ya, dapat membedakan hemoragik, non hemoragik di bawah 10 menit. Kemudian apabila dia stroke non hemoragik bisa langsung menghubungi neurologisnya, lakukan assessment dengan NHSS dengan cepat, lalu kita bisa lakukan tindakan trombolitik dengan RTPA ini. Tidak harus masuk ke ruangan dulu loh sebenarnya. Di beberapa tempat seperti Siloam itu saya tanya sama teman-teman, mereka bahkan melakukannya di UGD. Ya, di UGD sudah dilakukan. Jadi teman-teman dokter jaga UGD memang sudah memasukkan itu kan, sudah terbiasa memasukkan Actilize. Ya, itu ke depan apa? Saya yakin dengan kondisi sekarang, apalagi kita didukung oleh manajemen yang baik ya, saya pikir pasti bisa untuk melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Ya, demikian mungkin Dr. Agus yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Dr. Lina. Terima kasih banyak, Dr. Lina. Baik, terima kasih banyak, Dr. Agus, atas masukan dan diskusinya juga bersama Dr. Lina, Dok. Baik, ini ada pertanyaan, Dok, dari kolom chat mungkin, Dok, saya sampaikan. Ini dari Itna Wijaya, Dokter. Izin tanya, Dr. Lina, fakta atau mitos bahwa kipas angin yang diarahkan ke muka secara terus-menerus pada kebiasaan tidur menggunakan kipas atau duduk di mobil dekat jendela yang terbuka, apakah benar hal ini dapat menyebabkan stroke? Nah, ini pertanyaan yang simpel, tapi sebenarnya banyak sekali, Dok, ditanyakan dokter di masyarakat. Kira-kira mungkin bisa dijawab, Dr. Lina. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Kalau hubungannya dengan stroke tentunya itu mitos saja ya. Tidak ada angin gitu bisa menyebabkan kita mengalami stroke. Tapi seringkali kondisi-kondisi cuaca dingin, kemudian seperti kipas angin atau tidur di bawah seperti itu seringkali dihubungkan dengan keluhan-keluhan lesi perifer nervus 7, Bell's palsy. Bukan penyebabnya, tapi itu salah satu faktor predisposisi yang menyebabkan gangguan di daerah depan foramen stylomastoideus, di mana di situ kan lewat nervus 7 itu di situ terjadi inflamasi di situ gara-gara suatu kondisi fisikal seperti itu ya, jadi bisa bikin Bell's palsy. Jadi gitu. Jadi mitos saja kalau itu dihubungkan dengan stroke. Baik, dokter. Jadi sebenarnya itu mitos ya, Dok ya. Jadi kalau terkait dengan stroke itu enggak, tapi kalau mungkin gejala yang dirasakan seperti stroke itu dengan lesi akibat gangguan pada lesi nervus 7 itu memang benar ya, Dok ya, bisa terjadi karena keradangan ya, Dok ya, responnya berarti. Baik, Dokter Lina. Terima kasih banyak atas jawabannya, Dok. Semoga nanti menjawab dari Itna Wijaya juga untuk pertanyaannya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Niputu Ayu Sudiani Eskap, Dokter. Dokter Lina, selamat siang, Dok. Izin bertanya, Tiang Putu Ayu dari ICCU. Apakah posisi tidur yang dianjurkan untuk pasien stroke itu akut itu ada nggak, Dok, posisi tidurnya, Dokter, yang dianjurkan? Baik, silakan, Dokter. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya biasanya pada teman-teman perawat yang biasanya di ruangan selalu saya anjurkan ini pasiennya biarkan dia tidur ya, jangan banyak bergerak, jangan banyak yang bangun, duduk atau seperti itu. Jadi biasanya kita minta posisi 30 derajat untuk mempertahankan cerebral
perfusian yang baik ya, kemudian juga aliran vena juga cukup, dengan diharapkan dengan dari penelitian itu 30 derajat sampai 20 sampai 30 derajat posisi kepala itu sudah memberi efek yang baik terhadap perfusi ke otak, seperti itu. Baik, jadi sebenarnya posisi tidurnya itu terlentang tapi head up 30 derajat ya, Dok ya. Derajat. Itu berlaku untuk hemorrhagic dan iskemik ya, Dok, dua-duanya. Stroke ya, bisa juga pada stroke. Tergantung, kalau misalnya kita dapati kondisi ischemic stroke akan tetapi misalnya disertai dengan keluhan lain, misalnya ada gangguan dekompensasi kordis atau apa. Jadi kita harus utamakan itu. Boleh pasien didudukkan setengah duduk seperti itu untuk menjaga ininya, untuk jantungnya. Untuk keperluan dari TS jantung juga kan tidak selalu stroke itu berdiri sendiri. Jadi kalau memang dia stroke murni, ischemic murni, ya kita upayakan untuk memberikan cerebral perfusion yang baik dengan kondisi elevated 30 derajat itu. Baik, dokter. Jadi sebenarnya bisa ya, Dok ya, untuk kedua kondisi stroke-nya itu. Baik, dokter. Izin menyampaikan pertanyaan selanjutnya dari kolom chat, Dok. Ini dari Dokter Putu Adigama, dokter, pertanyaannya. Ini Dokter Putu Adigama ini dari RSUD Tangwisya, Dok. Beliau bertanya, izin bertanya, dokter, penanganan pada penegakan diagnosa stroke pada rumah sakit yang tidak memiliki neurologis dan obat-obatan, serta alatnya juga terbatas. Mungkin yang dimaksud nggak ada CT scan, mungkin dokter yang dimaksud. Apakah cukup dengan Sirirat Stroke Score, dan untuk penanganannya cukup dengan primary survey saja, lalu segera dirujuk, dok? Atau kira-kira bagaimana, dokter? Mungkin ada tips atau saran untuk kondisi-kondisi di mana fasilitas kesehatan tersebut tidak memiliki neurologis, obat-obatan, serta alat CT scan. Silakan, Dokter Lina. Ya. Terima kasih untuk Dokter Putu yang sekarang ada di Tangwisya. Pertanyaannya baik sekali. Jadi ini kan sebenarnya sama aja gini. Apakah boleh mendata laksanai pasien stroke di sana, di Tangwisya gitu ya? Secara saya menyimpulkan seperti itu. Jadi gini, intinya rumah sakit satelit kan salah satu primary care ya sebenarnya. Jadi wajib tahu bagaimana mendeteksi dini pasien stroke itu, kemudian melakukan tindakan-tindakan awal yang bersifat general namun aman untuk pasien stroke. Jadi intinya gitu, deteksi harus segera dilakukan. Oh ya, ini stroke. Lakukan Cincinnati Stroke Scale misalnya. Oh ya, ini ada lateralisasi. Kan dokter umum pasti dibekali hal-hal seperti itu. Jadi kalau yakin ini suatu stroke, karena di area ini ada rumah sakit yang memang sudah ada neurologisnya, maka sepantasnya memang dirujuk saja ke area yang ke rumah sakit yang memang memiliki neurologis, asal artinya dilakukan dengan cepat gitu. Jadi tidak ditata laksanai di sana karena di daerah Buleleng ini ada neurologis seperti itu. Jadi untuk fase awal, untuk tata laksana awalnya cukup dengan itu tadi, tata laksana ABC seperti itu. Segitu. Terima kasih, Mas. Baik, dokter. Jadi sebenarnya untuk tata laksana awal pada kondisi-kondisi pasien yang kebetulan datang di fasilitas primary care di mana tidak memiliki neurologis dan alat-alat itu, jadi bisa ditata laksana awal ya, dok ya, untuk pasien-pasien semacam itu. Ini mungkin menyambung, dokter, ada titipan pertanyaan. Kalau andai kata pasiennya itu udah datang, terus primary survei-nya udah beres, terus obat yang kita masukkan itu, boleh nggak, dok, kira-kira diberikan semacam piracetam atau citicoline itu, dokter, untuk terapi awal sebelum kita rujuk? Atau nggak usah dikasih aja, dok? Nunggu nanti CT scan-nya. Kira-kira gimana, dokter? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari sejawat banyak yang ini ya, ini kenapa nih citicoline, piracetam kayak gitu, itu salah satu neuroprotektor saja sih. Boleh diberikan, tidak ada masalah. Semacam proboransia saja. Baik, dokter. Jadi sebenarnya nggak ada masalah ya, dok ya, pemberian citicoline atau piracetam walaupun belum ada hasil CT scan-nya, walaupun juga belum ada diagnosis yang jelas gitu, apakah dia itu iskemik atau perdarahan. Baik, dokter Lina. Izin untuk menyampaikan pertanyaan selanjutnya, dokter. Ini pertanyaan dari ICU. Wah, dari ICU ini, dok, tulisannya dari akun ICU. Tadi saya lihat lagi nonton bareng ini ICU-nya rame-rame. Siang, dok, izin bertanya. Yang pertama, kapan sebaiknya dilakukan mobilisasi dini pada pasien stroke? Itu yang pertama, dok. Yang kedua, kami di ICU sering mendapatkan pasien stroke dengan tensi yang masih tinggi. Berapa target penurunan tensi pada pasien tersebut sejatinya, dokter?
Apa ada perbedaan pada target penurunan antara SNH dan SH? Lalu untuk balance cairan pada pasien stroke itu seperti apa, Dok? Ini ada 4 pertanyaan, Dokter. Mungkin nanti dijawab dulu yang pertama, Dokter. Kira-kira mobilisasi dininya kapan, Dok, pasien stroke, Dok? Ya, mobilisasi teman-teman nonton bareng ya di situ Iya, Dok, ya. lagi nonton bareng itu, Dok. Ya, ya, ya. Jadi satu-satu dulu, satu mobilisasi. Yang dimaksud mobilisasi maksudnya bagaimana ini? Kalau mobilisasi miring kanan, miring kiri, apa-apa dari awal udah bisa dilakukan. Tipe stroke apapun boleh ya, kanan, kiri boleh. Aktif atau pasif silahkan lakukan. Jadi nggak ada masalah. Kalau misalnya mobilisasi yang hanya semacam mobilisasi yang ringan gitu. Yang saya maksudkan mobilisasi ini apa misalnya posisi kepala gitu. Itu yang sering saya tekankan. Jangan dari dini sudah didudukkan ya. Kan kita perlu menjaga aliran darah ke otak dengan baik sehingga terjaga cerebral perfusion yang baik ya. Seperti tadi, jaga 20 sampai 30 derajat dulu untuk stroke akut. Setelah nanti lewat fase akut silakan boleh lakukan mobilisasi yang posisi kepala tadi gitu ya. Tapi kalau mobilisasi miring kanan kiri nggak ada masalah, bisa. Bahkan rehabilitasi medik pun bisa dilakukan as soon as possible, secepatnya. Pada saat stroke akut pun kita bisa lakukan rehabilitasi medik. Jadi itu bisa bersifat aktif dan pasif kan. Jadi kalau yang pasif kita bantu pasiennya pada kondisi-kondisi yang plagy misalnya, itu bisa kita lakukan secepat mungkin, secepat mungkin. Jadi untuk kondisi, tapi ada juga beberapa sejawat yang tidak menyetujui sih sebenarnya. Artinya menunggu dulu fase akutnya lewat. Misalnya ada yang memang berprinsip seperti itu, fase akut lewat untuk menstabilkan pasien dulu, baru nantinya diberikan rehabilitasi. Tapi kalau saya baca dari beberapa jurnal, kita menunda rehabilitasi, kita akan menyebabkan apa namanya ya? Kan orang stroke mengalami hemiparesis atau hemiplegia bahkan. Kalau terlalu lama kita diamkan, kita tidak lakukan rehabilitasi secara dini, itu akan cepat sekali frozen, cepat sekali kaku. Jadi kekakuan yang kita didapat itu akan menyebabkan nyeri. Nyeri mengganggu kualitas hidup tentu saja. Dan lama-kelamaan pasien malas untuk bergerak karena dia gerakan sedikit akan nyeri. Jadi seperti itu. Jadi memang beberapa apa namanya jurnal itu menganjurkan memang bisa dilakukan tindakan untuk rehabilitasi sejak dini untuk kasus-kasus hemiplegia atau hemiparesis. Baik. Kemudian apa lagi? Yang kedua adalah pasien itu kadang-kadang tensinya itu tinggi terus, Dokter. Oh iya. Ya, itu targetnya berapa, Dok? Kalau biasanya mungkin kalau dapat obat antihipertensi gitu mungkin, Dok, dari UGD gitu kira-kira. Terus kira-kira kapan nih diturunin atau di stop gitu, Dok? Seperti tadi yang saya sampaikan untuk tata laksana apa namanya untuk berapa sih target tensi SNH seperti gitu. Tidak ada apa namanya evidence base yang jelas mengenai itu, tapi ada konsensus saja ya. Jangan diapa-apakan pada stroke akut, biarkan saja tekanan darahnya tinggi, tidak apa-apa asal dia tidak memasuki fase hipertensi emergensi, maka tidak diapa-apakan tekanan darahnya, biarkan saja. Yang sering salah kan di primary care, begitu masuk dengan 170 langsung berikan amlodipin, kandesartan dan semua. Itu datang dengan stroke in evolution, jadi memberat gejala klinisnya seperti itu. Jadi kalau untuk tata laksana stroke fase akut seperti itu biarkan iskemik ya. Tetapi kalau untuk stroke hemoragik, nah stroke non hemoragik kan kita harapkan agar perdarahan yang terjadi di otak itu berhenti ya. Jadi kita ada target ya, misalnya pada fase kita dapati dengan hipertensi emergensi tetap seperti tadi sama, diturunkan dulu 1 jam pertama 15 sampai 20%, kemudian kita harapkan sistolnya sampai kalau tidak salah 160 ya, 160. Kita harapkan seperti itu. Itu target tensi yang diminta dari neurologi. Jadi biasa kan kita konsul juga ke kardio. Kadang-kadang kardio juga punya target yang lain, itu yang kadang-kadang bikin bingung teman di ICU.
Baik, dokter. Jadi di 160 ya berarti dok ya targetnya ya dok ya tensinya Ya, tadi. 160. 160, baik dokter. Baik dok, ini Untuk mungkin terkait balance cairan sendiri, balance cairan intinya dok. Silakan. pasien tidak di kondisi yang defisit. Jadi normal saja, jangan sampai dia hipoperfusi akhirnya karena kekurangan cairan. Prinsipnya seperti itu sih. Prinsipnya seperti itu, dan pemilihan cairan yang tepat pada kasus-kasus stroke ischemic. Ya, kita pakai cairan fisiologis saja, natrium klorida 0,9% seperti itu. Terima kasih. Baik dokter. Baik dok, ini untuk target penurunan tadi SNA dan SH berarti sama ya dok ya, kurang lebih ya dok ya, untuk tadi yang dokter sampaikan tadi bahwa pada hemorrhagic Ada hipertensi emergensi. ya, Jika ada hipertensi jika ada emergensi, hipertensi emergensi 160 ya dok ya untuk hipertensi untuk stroke tipe hemorrhagicnya seperti itu ya dok ya. Kalau pada SNH rata-rata dibiarkan aja, jadi nggak langsung diturunkan. harus agresif ya, tidak Nggak agresif. harus agresif, baik dokter. Baik dok, ini sepertinya sudah menjawab semua pertanyaan dari rekan-rekan di ICU dokter. Ini ada pertanyaan lagi dokter dari kolom chat, saya bacakan dok, dari dokter Yanti Irma dok, IGD RSUD Buleleng. Selamat siang dokter, izin bertanya, apakah pemberian manitol harus diberikan pada semua pasien dengan kasus SH ketika pasien itu di UGD, atau sebenarnya bisa ditunda dok? Karena pengalaman itu beberapa konsulen yang memberikan terapi manitol itu tidak semua memberikan manitol pada kasus-kasus perdarahan. Nah, tadi Dr. Rina kan sempat mention mungkin di slide dok ya terkait pemberian manitol, tapi mungkin kriterianya lebih jelas untuk pemberian manitol sendiri, beberapa sisi perdarahan, lokasi di mana, atau kondisi khusus itu, mungkin itu yang dimaksud dok untuk dijelaskan lebih lanjut. Terima kasih Dr. Rina, silakan dok. Terima kasih Yanti, pertanyaannya bagus sekali, terima kasih ya. Ini beberapa teman di UGD juga menanyakan, dok kok nggak dikasih manitol kayak gitu. Saya tipe yang melihat begini, kalau nggak semua stroke hemorragik kita berikan diuretik tentu saja. Kan tadi di slide sudah sempat saya sampaikan untuk manajemen ICP ya, intracranial pressure. Jadi kalau kita melihat suatu proses di otak menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial, bisa kita lihat dengan peningkatan edema cerebri dari CT scan misalnya, ya kita berpeluang boleh memberikan diuretik atau osmoterapi ini atau diuretik lain seperti furosemid juga memiliki kok efek untuk menurunkan ICP. Jadi intinya bisa kita berikan pada kasus-kasus stroke hemorrhagic yang memang berat, perdarahan lobar, stroke intraventricular hemorrhagic dengan stroke intracerebral hemorrhagic yang berat. Nah, itu sangat memungkinkan kita berikan agent osmoterapi ini untuk menurunkan tekanan intrakranial. Tapi kalau misalnya perdarahannya ringan, perdarahannya kecil ya tidak mencapai 10 cc, kemudian juga tidak memberikan efek peningkatan tekanan intrakranial, tidak ada edema cerebri, saya pikir buat apa kita berikan gitu. Pasien duduk saja, istilahnya guru saya bilang kasih kacang hijau aja nih pasien, boleh pulang kok sebenarnya, untuk tidak terlalu berat. Jadi istirahat saja, ada penyerapan dari perdarahan ya sudah selesai gitu. Jadi sangat individual sih. Jadi dasar intinya adalah pemberian manitol, furosemid, acetazolamid, dexamethasone itu ada tidaknya peningkatan intrakranial yang terjadi karena proses. Bisa karena ischemic stroke yang luas, bisa karena stroke hemorrhagik. Baik, Dr. Lina. Terima kasih banyak dok untuk jawabannya dok. Jadi sebenarnya memang ada kriteria-kriteria tertentu ya dok ya yang untuk diberikan, dan memang itu ada pertimbangannya sendiri, dan memang tidak semua pasien dengan stroke hemorrhagic itu diberikan gitu. Baik, terima kasih banyak dok ini atas jawabannya dokter. Semoga pertanyaan dari Dr. Yanti Irma sudah terjawab. Izin membacakan pertanyaan lagi dok. Ini dari Dr. Gede Mahatma IGD RSUD dokter. Selamat siang Dr. Lina. Pada kasus-kasus stroke dengan hipertensi emergensi, pemberian nicardipin IV setelah tercapai target tekanan darah. Nah, ini menjadi pertanyaan dok. Bagaimana titrasi penurunan dosisnya dokter? Mungkin berlaku juga untuk nimodipin dan nicardipin dok, karena dua ini yang sering digunakan dokter. Mohon jawabannya dok. Terima kasih. Terima kasih. Ya, yang paling sering saya gunakan untuk manajemen hipertensi emergensi pada kasus-kasus dengan stroke adalah agent ini, nicardipin ini ya. CCB ya, nicardipin ini ya. Saya lupa golongan nicardipin. Jadi CCB dokter.
Ya, CCB ya. Jadi dia punya efek yang cepat untuk menurunkan tekanan darah dengan stabil, tapi ada rebound efeknya. Jadi, tapi cukup gampang kita kelola. Kemudian juga memberikan efek yang cukup baik untuk cerebral blood flow di otak, menjaga cerebral perfusion cukup baik gitu. Jadi bisa diberikan, ada rumusnya itu, bisa dihitung di situ pemberiannya. Kalau nicardipin per kilogram berat badannya saya lupa ya. Jadi saya biasa menggunakan chartnya itu yang diberikan oleh Perdipin. Jadi bisa kita berikan mulai dari 4,5 cc per jam ya, sehingga dicapai penurunan sekitar 15 sampai 20% tekanan darah itu dalam 1 jam pertama. Bisa ditingkatkan setiap 30 menit atau 30 menit, kalau tidak salah 30 menit 2 kali lipatnya sampai kita mendapatkan penurunan 15 sampai 20% itu. Kemudian tentunya dipertahankan seperti itu. Ya, dipertahankan. Kalau misalnya mau menyetop secara langsung tidak disarankan karena rebound efek. Lebih baik lakukan titrasi nantinya. Begitu misalnya kita sudah ingin menyetop nicardipin ini, kita berikan anti hipertensi oral dulu, amlodipin kita masukkan misalnya 10 mg. Setelah pertahankan 24 jam, baru lepas nicardipin ini secara titrasi, kita beralih ke obat anti hipertensi oral. Seperti begitu. Baik dokter, jadi sebenarnya targetnya nicardipin sendiri sebenarnya bagus ya dok ya untuk pasien-pasien dengan stroke. Pada pemberian pasien dengan stroke itu bagus karena memiliki efek untuk memperbaiki cerebral blood flow. Tapi kalau dibandingkan head to head dengan nimodipin, kira-kira bagaimana dok? Nimodipin kan CCB juga, tapi kita menggunakan nimodipin bukan untuk treatment untuk hipertensi emergensinya. Kami neurologis menggunakan nimodipin bukan untuk treatment hipertensi, tapi mencegah vasospasme itu pada stroke hemorrhagic tipe SAH. Jadi kan pada hari ke-7 sampai hari ke-17 itu terjadi vasospasme. Ada yang delayed vasospasme juga sampai yang berbulan-bulan. Tapi untuk pada fase-fase awal sebaiknya kita masukkan nimodipin ini yang memang kita inginkan adalah efek mencegah vasospasme. Vasospasme itu terjadi karena clotting dari darah tersebut yang di otak ya, yang kan struk perdarahan SAK itu dia menyebar kemana-mana. Jadi pada akhirnya dia akan melekat pada dinding-dinding pembuluh darah yang ada di daerah-daerah basal, itu di circulus Willisi, itu banyak di situ melekat clottingnya, menimbulkan respon-respon inflamasi, nantinya akan terjadi vasospasme dari pembuluh darah tersebut, menyempit. Itu yang ditakutkan pada SAH. Pembuluh darah menyempit efeknya apa? Ya terjadi seperti tidak menyumbat seperti itu. Jadi justru terjadi ischemic global nantinya pada daerah-daerah yang mengalami vasospasme. Untuk itulah diberikan agent nimodipin ini pada kondisi-kondisi SAH. Demikian. Baik dokter, jadi sebenarnya ini saya juga baru tahu dok kalau nimodipin itu bukan untuk hipertensi emergensinya ya dok ya, jadi sebenarnya untuk vasospasmenya. Berarti pada pasien-pasien yang bisa berikan berkombinasi biasanya. Kombinasi ya dok ya. Yang satu berarti nimodipin dan nicardipin itu bisa bersamaan dokter maksudnya? Diberikan tidak ada masalah karena beda tujuan. Oh baik dokter, berarti ini efek dari nimodipin kan memang vasodilatasi ya, makanya kita adjust dosis nicardipinnya seperti itu. Oke, baik dokter. Terima kasih dok. Ini informasi baru dok untuk kita juga bahwa sebenarnya kombinasi dua hal itu umum dan biasa, tapi dengan penyesuaian dosis ya dok ya. Baik dokter. Ini ada pertanyaan lagi dok dari Daniel KW kepada dokter Lina. Tadi dokter sempat membahas lumayan dok. Ini rame dok yang nanya dok. Sepertinya menarik ini dok penjelasannya dokter. Pasien-pasien dengan stroke itu target suhu badannya berapa dokter? Ya, terima kasih Daniel. Daniel di ICCU ya Daniel ya. Ya, target suhu intinya buat dia normotensi normotermi ya. Jadi jangan sampai ada kenaikan suhu ya, jangan sampai demam karena demam adalah salah satu faktor prognosis buruk pada pasien-pasien yang kita rawat dengan stroke apapun. Jangan sampai demam, usahakan dia kita turunkan dengan pemberian parastamol dan cepat menemukan kausa dari demamnya itu sendiri gitu. Jangan lupa ya, tidak semua demam kan karena infeksi, ada juga inflamasi penyebabnya, kemudian ada juga misalnya dehidrasi penyebabnya seperti itu. Jadi cepat
cari tahu apa nih kausa demamnya. Turunkan demam secepat mungkin. Bahkan di ruang-ruang di ruang stroke dibuat situasinya menjadi dingin sekali ya, berusaha untuk membuat hipotermi seperti itu. Jadi dikatakan di beberapa jurnal kondisi hipotermi itu justru baik untuk luaran stroke. Baik, dokter. Jadi, terima kasih banyak, dok. Ini berarti memang ada targetnya ya, dok ya. Cuma kadang-kadang udah diberikan paracetamol sampai 4x1 juga nggak turun-turun itu, dok. Mungkin itu yang dokter tadi sebut Karena tadi ke sentral ya. Sentral termalnya itu dia, dok ya. Kalau udah seperti itu kira-kira gimana, dok? Penting nggak dikasih blanket es atau kita lakukan manipulasi di luar dari paracetamol kan kita bisa lakukan manipulasi terhadap lingkungannya, kita kompres semaksimal mungkin, berusaha menurunkan itu. Dapat juga berikan steroid pada kondisi-kondisi seperti itu. Steroid ya, dok ya? Ya, bisa steroid. Tapi ya, memang tidak pernah ada suatu jurnal yang mendukung gitu, evidence base yang mendukung ini suatu steroid bisa digunakan. Tapi kembali saya sampaikan, steroid itu kan sesuatu yang dibenci tapi dicintai. Banyak orang nggak ngaku pakai steroid, tapi sebenarnya digunakan dalam praktek klinik sehari-hari ya, banyak, karena terbukti bisa menurunkan proses inflamasi seperti itu. Ya. Baik, dokter. Terima kasih banyak, dok, atas jawabannya, dok. Ini pertanyaan di kolom chat yang terakhir, dokter, dari Bli Darmawan ICCU, dok. Izin bertanya, dokter, berapa limit waktu atau bulan yang masih aman dalam pemberian obat antikoagulan atau obat antiplateletnya juga mungkin, dok, sekalian pada pasien post-stroke? Seperti pada kasus dengan pasien ACS-STEMI, NSTEMI, tapi pasiennya itu habis SH, dokter, 2 bulan yang lalu. Seperti itu, dok. Terima kasih, dokter. Ya, jadi obat antiplatelet, antiagregasi platelet ini diberikan pada kasus-kasus stroke non-hemoragik minimal 2 tahun ya. Aspilet dengan clopidogrel itu seperti itu, jadi seperti itu. Bahkan pada kondisi-kondisi tertentu tergantung dari assessment dari neurologisnya, bahkan ada yang terus-terusan harus diminum. Misalnya dia memiliki kecenderungan stroke berulang, bisa terkena second atau third attack, faktor risiko yang modifiable-nya belum bisa tertata laksanai dengan baik, ya kita tidak bisa percaya pada pasiennya, ya kita bisa memberikan anti agregasi trombosit ini dalam jangka waktu yang lebih lama dari itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kapan sebaiknya diberikan anti agregasi trombosit pada kondisi pasca stroke hemoragik gitu. Sebenarnya begini, jadi dari awal itu sebenarnya sudah bisa kok diberikan, karena proses penutupan luka itu kan dari pertama kali ada perdarahan sudah terjadi dalam tubuh, sebenarnya aman bisa diberikan. Tapi kami biasa memberikan supaya amannya setelah pasien kontrol, setelah pulang dari rumah sakit kan kita rawat pasien dengan stroke hemoragik biasanya mencapai 14 hari ya. Kontrol pertama 1 bulan pertama kita masih tunda dulu, bulan kedua kita sudah bisa memberikan anti agregasi trombosit dengan aman. Baik, dokter. Terima kasih banyak, dok, atas jawabannya, dokter. Semoga pertanyaan dari Bli Darmawan terjawab ya. Nah, ini ada susulan pertanyaan satu, dok, dari kolom chat dari dokter Ade Irma Maliana, dok, dari Puskesmas Ririt 2, dokter. Selamat siang, dokter Lina. Izin bertanya, dok, pada pasien post-stroke yang poliklinis, berapa lama pasien tersebut diberikan obat-obatan sitikolin atau piracetam, dok? Apakah target atau hal-hal yang perlu kita evaluasi selama pasien itu mengkonsumsi kedua macam obat tersebut? Terima kasih, dokter. Ya, silakan, dokter ini. Ya, terima kasih Ade Irma. Jadi seperti saya sampaikan tadi, saya tekankan lagi bahwa neuroprotektor, baik sidipikolin atau piracetam seperti itu ya, itu bukan hal mutlak. Itu kayak roboransia aja. Nggak dikasih juga nggak apa-apa, Dek. Kalau misalnya terpaksa pun atau ingin pun diberikan, boleh diberikan suplementasi untuk peredaran dalam otak. Walaupun ada beberapa trial ya yang sementara sebenarnya ingin memberikan dukungan gimana sitikolin itu berefek yang baik pada otak sebenarnya gitu. Cuman di tengah jalan diberhentikan trial tersebut. Jadi kita juga masih belum mendapatkan info valid apakah
nantinya kemudian hari sitkolin ataupun piracetam itu bisa dimasukkan di-approve oleh FDA untuk tata laksana stroke. Tapi saat ini sih sebagian besar saya pikir neurologis masih menggunakannya sebagai neuroprotektor. Kalau misalnya berperan sebagai neuroprotektor tidak ada aturan yang baku. Itu individualis sekali dan bergantung pada pengalaman empiris seseorang dokter yang menangani pasien. Jadi apabila nanti AD mendapatkan pasien dikembalikan ke primary care, ke puskesmas atau ke klinik itu dibekali dengan piracetam atau sitikolin, AD stop juga nggak apa-apa. Boleh, tapi yang tidak bisa di stop ya obat-obatan yang bersifat primary prevention seperti misalnya Aspilet atau Clopidogrel seperti gitu. Terima kasih. Baik dokter, terima kasih banyak dok. Jadi sebenarnya sitikolin dan piracetam ini belum di-approve FDA ya dok ya untuk tata laksana pada pasien stroke sendiri. Hanya saja memang diberikan pada pasien-pasien dengan stroke sejauh ini ya dok ya. Jadi memang yang paling penting pada pasien dengan stroke itu kalau dia SH ya jangan sampai terjadi hemorragik ya dok ya. Tata laksana faktor risiko Faktor utamanya risiko. itu yang perlu ada Irma lakukan nanti, mencari tahu faktor risiko dengan jelas, lakukan tata laksana yang tepat untuk faktor risiko tersebut agar tidak menjadi berpeluang untuk mengalami second attack. Ya. Baik dokter. Jadi sebenarnya kalau bisa ya jangan sampai kena stroke ya dok ya. Kurang lebih seperti itu kurang lebihnya. Tapi kalau dia ternyata kena penyumbatan tadi udah ada pilihan dengan RTPA walaupun dengan banyak syarat. Baik dokter, terima kasih dok. Ini ada pertanyaannya tidak berhenti-berhenti ini dok, datang terus. Dari dokter Jani, dok kalau ternyata pasiennya itu sudah kita kasih agregasi trombosit, terus rutin, terus ternyata ada efek samping dok, entah diagusinya berdarah, atau epistaksis dok. Di stop atau lanjut atau gimana dok? Karena tadi dokter jelaskan kan harus 2 tahun itu dok pemberiannya. Tunda dok. Tunda. Ya silakan dok. Diganti dok dengan obat yang baru dok, dengan obat lain. Mungkin awalnya pakai Aspilet jadi CPG gitu gimana dok biasanya? Ya silakan di stop dulu anti agregasi trombositnya, kemudian cek CDC darah lengkapnya, lihat bagaimana trombositnya ya. Kemudian juga faal hemostasisnya silakan dicek juga. Kalau pemberian apa ini? Kalau pemberian Aspilet, kalau Aspilet dok. Ya itu saja sih, ditunda saja dulu 1-2 minggu, tunda nanti lanjutkan lagi sambil melihat apakah ada gangguan-gangguan di trombosit seperti itu. Kalau untuk yang satu, dok. Ya nanti cek perdarahan dulu baru lanjutkan. Oh, berarti bisa dengan obat yang lama ya dok ya, walaupun obat itu terbukti. Lanjutkan yang lama, jangan beralih dari Aspilet karena dia murah, aman ya. Kecuali ada gangguan lambung, boleh kita berikan Clopidogrel atau Pletaal malah justru tidak nyaman di lambung. Jadi untuk boleh kita berikan Clopidogrel untuk bagi yang memang tidak nyaman minum Aspilet untuk keluhan stres ulcernya itu. Baik dokter, terima kasih banyak dok. Jadi sebenarnya syaratnya begitu ya dok ya. Jadi kalau dia 2 tahun konsumsi Aspilet atau sejenisnya, ternyata terjadi efek samping, di stop dulu, cek DL, faal hemostasis, cek trombositnya terutama, pastikan nggak ada masalah. Kalau emang nggak ada masalah, di stop. Faal hemostasis nggak rutin, itu kalau kita mengkonsumsi antikoagulan ya. Oh baik, kalau seperti silostazol berarti dok ya untuk silostazol bukan, silostazol anti agregasi trombosit ya. Jadi yang antikoagulan seperti warfarin. Ya. Oh, oke. Bahkan kalau rivaroxaban dan ada bigatran kita nggak cek karena nggak ada masalah ya dok ya dengan perdarahan. Baik dokter, terima kasih banyak dok jawabannya dok. Dok ini sepertinya dari kolom chat sudah selesai dokter untuk pertanyaan ini. Terakhir pertanyaan 2 pertanyaan terakhir ya dok ya untuk dokter. Tadi terkait penjelasan dokter dok, ada yang menarik bagi saya mengenai pemberian oksigen pada pasien dengan stroke akut dokter. Dikatakan tadi oleh dokter bahwa pemberian oksigen itu harus hati-hati juga karena penelitian mengatakan bisa nggak seharusnya gitu, tidak direkomendasikan pemberiannya karena bisa memiliki efek yang kurang baik dalam penanganan pasien dengan stroke kalau memang dia oksigenasinya itu berlebih. Kira-kira mungkin kapan dok sebenarnya pasien itu yang tepatnya sekali untuk diberikan oksigen? Apakah ketika dia SH luas tidak sadar, atau kalau dia ternyata sadar baik-baik saja tapi kelemahan nggak usah diberikan, atau seperti apa dok? Itu yang pertama. Yang kedua adalah, ini kasusnya lapangan banget dok. Pasien stroke iskemik, terus ternyata dia datang ke UGD, CT scan proof bahwa dia tuh iskemik. Kita pasang NGT karena dia nggak bisa menelan. Setelah itu kita cek, ternyata hitam dok. Stress ulcer pasiennya dokter karena kondisi stroke-nya ini. Entah dia karena kejang atau sejenisnya. Nah, kira-kira untuk kondisi semacam itu,
Berarti obat-obat anti perdarahannya kan nggak bisa masuk, dok. Berarti kira-kira gimana, dokter? Umumnya kalau kondisi seperti ini, dokter. Makasih, dok. Yang kedua saya jawab dulu. Pasien Ya. dengan stroke dengan stres ulcer itu udah pasti, udah sering ya, pasti. Apabila didapati seperti itu, tangani segera stres ulcernya, ya. Kemudian berikan secepat mungkin agregasi trombosit. Ya kan kita nggak bisa memaksakan karena obat-obat anti agregasi trombosit kan memang cuman bisa diberikan per orang, tidak ada injeksinya. Jadi tangani secepat mungkin, begitu bersih langsung berikan. Jadi tidak bisa diberikan pada saat stres ulcer, ya kan? Seperti itu. Jadi itu untuk yang bagaimana pemberian anti agregasi trombosit pada stres ulcer ya. Yang pertama tadi apa, Man? Tentang oksigen, dokter. Jadi Oh ya, sebenarnya tentang kapan oksigen. pemberian oksigennya Ya, start? kita lihat ya pasiennya. Kalau misalnya pasien tersebut datang dengan stroke dengan defisit neurologis yang ringan, tanpa banyak ada kendala airway, breathing, seperti itu, saya pikir pemberian oksigen kan tidak juga pada tempatnya. Kita juga berpikir bahwa pemberian oksigen yang berlebih justru akan menimbulkan peningkatan tekanan intrakranial, justru bisa meningkat karena ada proses di sana karena pemberian oksigen yang banyak. Hiperoksigenasi itu, dok, ya. Jadi justru peningkatan tekanan intrakranial yang lebih ada chance untuk terjadi tekanan intrakranialnya meningkat karena hiperoksigenasi seperti itu. Baik, dokter. Terima kasih banyak, dok. Tadi kalau pasiennya ternyata hanya hemiparesis ringan gitu, dok, terus dia sadar 456 gitu, kasih nggak kira-kira oksigennya, dok? Tidak pada tempatnya sih, kalau misalnya stroke dengan defisit neurologis ringan, Ya. tidak perlu diberikan. Kalau misalnya dengan defisit neurologis ringan, tetapi dia memiliki gangguan airway, misalnya disertai dengan dekompensasi kordis, atau dengan asma, atau ada gejala-gejala lain yang menghambat aliran oksigen ya, ataupun menghambat airway ataupun breathing, ya silakan melakukan pemberian oksigen. Tapi kalau memang stroke murni tanpa ada sesuatu yang lain hal yang mengganggu masalah respirasinya, saya pikir tidak diperlukan, tidaklah dianjurkan seperti tadi yang saya sampaikan di beberapa jurnal seperti itu. Baik, dokter. Terima kasih banyak, dok, atas jawabannya, dokter. Dokter, mohon maaf, dok. Ini ada satu lagi, dok, nyangkut pertanyaan terakhir, dokter. Ini penting, dok. Pasien-pasien dengan stroke seringkali kan datang dengan kondisi itu gelisah ya, dok, ya. Kadang nggak boleh duduk, tapi dia tiba-tiba bangun gitu, duduk atau bergerak-gerak seperti itu. Kira-kira kalau pasien gelisah seperti ini, diapakan, dokter? Bisa dikasih obat atau ditangani dengan diikat, restrain atau sejenisnya yang direkomendasikan mungkin, dok? Gimana, dok? Ini pertanyaan dari Mbak Eka Damayani, dokter. Ya, kalau misalnya kan kita mesti tahu dulu penyebab gelisahnya apa. Dan gelisah dan pasiennya masih 456, masih bagus kondisi pasien, maksudnya masih aware, alert, ya. Kan kita bisa cari tahu dulu penyebab gelisahnya apa. Belasnya full kah? Seperti itu, ada sesak atau nyeri kepala. Tangani dulu itu, jangan buru-buru diikat, restrain ya. Jadi dicari dulu penyebabnya apa. Tapi kalau dia dengan stroke perdarahan, biasanya dengan SAH seperti itu, ya memang pasien kadang-kadang nyeri kepala hebatnya menyebabkan kegelisahan atau agitasi. Ya berikan pengobatan yang menurunkan nyeri kepalanya untuk pasien-pasien dengan SAH, atau ditidurkan bisa. Untuk kegelisahan motorik paling aman kita gunakan agen-agen fenotiasin seperti misalnya haloperidol seperti itu. Itu aman. Makanya dari dulu saya minta supaya kita di sini bisa menyediakan haloperidol injeksi ya, karena sulit kadang-kadang memberikan agen oral itu pasien nggak mau minum, atau misalnya ada gangguan menelan seperti itu akan sulit. Tapi kalau kita punya yang haloperidol injeksi, kita bisa injeksikan ke pasien untuk meredam kegelisahan motoriknya. Aman sekali haloperidol itu. Dia tidak mempengaruhi tidak membuat depresi nafas ya, tidak mempengaruhi kesadaran, murni hanya meredam motorik. Ya. Baik, dokter. Kalau chlorpromazine gimana, dok? Ya, CPZ juga baik, cuman ke CPZ kadang-kadang ya pasien jatuh ke kondisi tidur yang lama, kita sulit menilai dari bangun-bangun ya, dok, ya? Ya, GCS-nya. Kita pikir dia sudah GCS menurun padahal tidur. Oh, baik, dokter. Kaku juga, sering kali kaku pasien. Baik, dokter. Baik, dok. Baik, ini tadi dokter Agus Juliana ingin izin menyampaikan sesuatu. Kira-kira bisa dihidupkan, dokter, mikrofonnya, dok, untuk langsung. Ya, sudah bisa dengar ya? Sudah, dok. Sudah jelas, dokter. Iya.
Terima kasih atas kesempatannya. Ini berkenaan dengan yang oksigen 100% yang ini ya. Saya ingin menyampaikan begini, oksigen terapi kalau kita salah memberikannya dia justru menjadi bahaya, HAM dia. Kapan kita salah memberikan oksigen terapi? Nah itu ada beberapa pedoman. Misalnya salah satu yang saya sampaikan, kalau kita memberikan oksigen terapi 100% itu tidak boleh lebih dari 1 hari yang begitu-gitu. 80% kita tidak boleh memberikan oksigen itu selama 12 jam. Nah, kenapa demikian? Nah, tadi disampaikan salah satunya adalah efek vasodilator dari oksigen. Atau kemudian oksigen toxicity. Kalau oksigen toxicity, kelebihan oksigennya, justru dia menjadi radikal bebas, merusak otak dan lain-lain. Jadi oleh karena itu, terapi oksigen perlu dipahami juga oleh teman-teman di UGD. Kapan kita memberikan 100% apa terus-terusan 10%, 12%, 12 liter. Dari 12 liter itu yang kita berikan ke pasien, itu fraksi oksigennya berapa persen sih? Itu ada cara perhitungannya yang perlu dipahami nanti di depan, biar enggak setiap pasien dengan masalah apa datang, sadara nurun, dikasih oksigen, dibuka flow-nya sampai 12 liter, sampai 10 liter, terus-terusan dipakai. Nah, padahal kita nggak ngerti dengan pemberian 10 liter itu fraksi oksigen yang masuk ke pasien berapa. Jadi perlu ilmu tambahan tentang terapi oksigen yang berkenaan dengan ini. Lebih lanjut, seperti yang tadi disampaikan Hasman, ada stress ulcer. Kalau kejadian di otak, apapun itu, apa trauma, atau stroke, dan lain-lain, tentunya kan simpatik tone-nya meningkat ya, tonus simpatisnya meningkat ya. Peningkatan simpatis ini, refleksnya banyak. Kalau ke paru-paru kan bisa udim paru dia. Kalau usus dia muncul dalam stress ulcer dia, seperti itu. Jadi efek dari masalah yang terjadi di otak itu bisa terjadi di luar otak, dampaknya. Lebih lanjut, yang sering kemarin saya dapatkan ada pasien stroke nih. Dok, pasien kesadaran 223 gitu ya. Tapi oksigennya masih bagus dok, saturasinya perlu diintubasi apa enggak? Nah, ini menjadi penekanan khusus yang ingin saya sampaikan ya. Mungkin Karina bisa menyampaikan nanti lebih lanjut. Kapan pasien itu diintubasi? Apakah dengan saturasi bagus? Walaupun GTS sudah di bawah 8, itu diintubasi apa enggak? Jadi setahu saya sih, intubasi itu banyak fungsinya ya, banyak kegunaannya ya. Satu, untuk secure airway. Dua, untuk oksigenasi. Di samping untuk oksigenasi, ITT ini juga bisa dipakai untuk memonitor PCO2, di mana oksigenasi plus PCO2 ini merupakan satu parameter brain resuscitation yang bisa kita lakukan. Jadi ada brain resuscitation, ada brain protection, semua masalah-masalah otak. Jadi pola prinsip kita adalah brain resuscitation sama brain protection. Nah, salah satu komponen brain protection itu ya oksigenasi sama ventilasi. Oksigenasi ini kita lihat untuk oksigennya, oksigenasinya, ventilasinya adalah PCO2-nya. PCO2 kan tidak boleh lebih dari 35 sampai 45. Kalau lebih dari itu ya jelek nanti masalah otaknya. Mungkin itu sedikit ingin saya tambahkan. Artinya pemberian oksigen, boleh diberi oksigen, tapi oksigen berapa persen fraksinya, berapa lama gitu. Mungkin itu yang perlu tambahannya untuk diketahui. Mungkin itu ya, terima kasih. Baik dokter, terima kasih banyak dok. Ini sepertinya mengulang diskusi waktu kita bahas sepsis ya dok ya, tentang kapan orang itu diventilasi, diintubasi, terus dikasih oksigen dan lain sebagainya. Sehingga memang waktu itu diusulkan kalau bisa
ada pemberian materi terkait ini dok untuk teman-teman di UGD dokter terapi oksigen itu dok yang waktu itu sempat kita bahas dokter, terutama tentang indikasi ventilatornya, kapan digunakan, kapan dilakukan segera, konsultasi dan lain sebagainya, itu penting dokter kira-kira. Mungkin ke depan ya dok ya direncanakan untuk refreshing course terkait ini dokter kalau berkenan dok, kira-kira dok. Dina bisa memberikan statement sedikit pada kesempatan ini sehubungan dengan intubasi sama oksigenasi. Yang diharapkan dari Dr. Lina adalah apa? Baik, silakan Dr. Lina. Terima kasih Dr. Agus. Kami dari neurologi tentu saja satu saja. Intinya adalah menjaga perfusion, cerebral perfusion itu baik. Ya, sehingga diharapkan terjadi nantinya luaran yang baik, ya, yang tidak hanya motorik yang kita bisa lihat ya, tapi tentunya kita kan ingin ke depannya itu terjadi neuroplastisitas dan neurorestorasi yang baik di otak seperti itu. Jadi apapun tindakan yang kita lakukan itu tentunya akan berpengaruh bagaimana nantinya terjadi proses neuroplastisitas ini yang di kemudian hari gitu. Jadi kalau semakin banyak neuron yang habis gara-gara proses yang tidak baik, yang tidak benar di otak karena misalnya iskemia bertambah, terjadi misalnya hipoperfusi yang menyebabkan iskemianya bertambah, itu tentunya kan tidak baik untuk proses-proses rehabilitasi terhadap sel sarafnya sendiri di kemudian hari. Jadi yang ingin saya sampaikan, kapan misalnya pasien tersebut diintubasi atau tidak, ini sepertinya bukan ranah neurologi saja kan dok, ya. Yang tadi saya sampaikan, apabila kami memiliki pasien tanpa adanya halangan yang berarti untuk airway, breathing, dengan saturasi baik, seperti itu tentunya kami tidak ingin pasien diintubasi. Seperti itu. Karena kami menganggap dengan baiknya airway tersebut atau breathing-nya terjaga dengan baik, tentunya perfusi dan oksigenasi ke otak kami pikir itu cukup, ya, cukup bisa dikendalikan untuk menjaga nantinya perkembangan neuroplastisitas yang baik di kemudian hari seperti itu, dan menjaga daerah penumbra tersebut tidak meluas menjadi nekrosis. Tapi apabila memang dari TS lain, misalnya dari intensivis, memiliki tata laksana brain protection untuk dalam hal ini untuk pasien-pasien stroke yang berat tentu saja, stroke hemoragik tentu yang lebih berat, atau stroke ischemic dengan luas area yang luas di otak, seperti misalnya cardiac embolic stroke yang dipikirkan misalnya oleh TS dari dari intensivis bahwa harus menjaga memberikan suatu brain protection yang cukup, tidak cukup dengan oksigenasi biasa, kita bisa pertimbangkan. Saya pikir individual sekali dok. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dr. Lina. Ini tidak terasa ya dok ya, kita sudah hampir 2 jam ini dok, lebih bahkan untuk diskusi sekaligus penyampaian materi ini, dan sepertinya sudah cukup banyak hal yang kita bisa dapatkan dari kegiatan siang hari ini. Ini kalau saya rasa sejauh ini refreshing course terseru nih dok, karena banyak sekali ilmu-ilmu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan nih, cukup banyak dokter, termasuk live discussion-nya juga seru ini dokter. Terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah diberikan dan disempatkan waktunya oleh Dr. Lina tadi, sampai cepat-cepat ya dok ya, dari ada rapat dan sebagainya. Mohon maaf juga nih dok, kita mengganggu waktunya untuk dokter bisa sibuk jadinya memberikan kita sedikit pencerahan terkait tata laksana di bidang stroke ya dok. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh peserta yang sudah hadir, Dr. Agus Juliana, Dr. Arye yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini, entah beliaunya masih join apa enggak. Semoga apa yang didapatkan pada kesempatan siang ini bisa bermanfaat. Tadi juga banyak dari dokter-dokter di kisaran Buleleng juga yang di rumah sakit lain hadir dan ikut juga pada kesempatan siang hari ini. Dari apa yang disampaikan Dr. Lina, semoga memiliki banyak ilmu baru ya dok ya, bermanfaat untuk teman-teman, untuk di UGD, di Rumah Sakit Umum Buleleng, di ruangan, atau di rumah sakit lain. Tadi teman dari Tangwisya juga, teman dari Puskesmas Ririt, dan teman-teman yang lain yang mendengarkan rekamannya nanti ini dok, karena kita rekam juga. Semoga informasi yang didapatkan bisa bermanfaat dalam tata laksana pasien kita di masa yang akan datang. Sekian mungkin yang ingin saya sampaikan.
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada pihak RSUD Buleleng yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Terima kasih dan kita sampai ketemu di kegiatan refreshing course yang akan datang. Selamat siang semuanya, terima kasih.